Salam Godly Family yang terkasih, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Godly Family yang terkasih, ayat ini muncul ketika Thomas diliputi kebingungan. Ia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya mengetahui jalan menuju tempat yang akan ditujunya. Dan jawaban yang diberikan Tuhan Yesus bukan sekedar penjelasan arah, melainkan pernyataan yang paling lengkap dan mendasar mengenai dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak hanya berkata bahwa dia tahu jalan atau hanya mengajarkan kebenaran, atau sekedar memberikan hidup, melainkan dia menyatakan dengan tegas bahwa dialah ketiganya secara utuh. Sebagai jalan, Tuhan Yesus adalah satu-satunya akses yang sah menuju hadirat Bapa, karena tidak ada jalan lain yang dapat menembus batas pemisah. Sebagai kebenaran, Tuhan Yesus adalah standar mutlak yang tidak pernah salah, sehingga jalan yang dia buka pun pasti benar dan dapat dipercaya sepenuhnya. Sebagai hidup, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang membuat kita sanggup melintasi jalan tersebut, sekaligus memberikan kehidupan sejati yang kekal. Itulah sebabnya pernyataan penutupnya begitu tegas, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, karena hanya di dalam pribadinya, ketiga hal yang paling hakiki bagi manusia itu ada secara lengkap dan sempurna. Godly Family yang terkasih, pernyataan Tuhan Yesus ini sepenuhnya selaras dengan inti kabar keselamatan yang telah Allah rencanakan sejak awal. Sejak dosa pertama kali masuk ke dunia, manusia mengalami kerusakan total. Kita kehilangan jalan menuju Allah. Kita terjebak dalam kebohongan dan ketidaktahuan akan kehendaknya, serta berada di bawah kuasa kematian rohani. Segala upaya manusia, sebaik apapun tingkah lakunya, sekuat apapun usahanya, tidak akan pernah sanggup menciptakan jalan sendiri, menemukan kebenaran yang sempurna, atau memulihkan kehidupan yang telah rusak akibat dosa. Kita sungguh tidak berdaya dan terputus dari sumber kehidupan. Namun disinilah kasih karunia Allah bersinar dengan terang yang gemilang. Karena kita tidak mampu mendekati Allah, maka Allah sendiri yang datang mendekati kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus rela meninggalkan kemuliaannya, lahir ke dalam dunia, hidup dalam ketaatan yang sempurna, lalu menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Melalui karyanya itu, Dia membuka kembali jalan yang tertutup, memenuhi segala tuntutan kebenaran Allah demi kita, dan kemudian bangkit dari antara orang mati untuk menaklukkan kuasa kematian. Inilah makna sesungguhnya dari pernyataannya, apa yang mustahil dicapai oleh usaha manusia telah diselesaikan sepenuhnya oleh Dia sendiri, sehingga Dialah satu-satunya penghubung yang pasti membawa kita kembali ke pangkuan Bapa. Dan karena kita telah memahami kebenaran Injil yang begitu agung ini, maka wajar jika hal ini menjadi pegangan yang menuntun seluruh langkah hidup kita setiap hari. Jika Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan bahwa Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita tidak perlu lagi bimbang atau mencari-cari alternatif lain di tengah berbagai tawaran dunia yang nampaknya menarik. Saat kita berdiri di persimpangan hidup dan harus mengambil keputusan penting, kita tidak perlu bingung mencari arah lain. Cukup bertanya, apakah langkah ini sesuai dengan firman dan teladannya? Karena Dialah jalan, Dia pasti menuntun kita ke arah yang benar. Dan di saat kita ragu mana yang benar di tengah banyaknya pendapat yang saling bertentangan, kita tidak perlu lagi mengandalkan akal budi atau pertimbangan manusia semata. Cukup berpegang teguh kepadanya, karena Dialah kebenaran yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah menyesatkan. Bahkan saat kita merasa lelah, lemah, jatuh ke dalam dosa, atau merasa hidup ini terasa hampa dan berat,
Kita tidak perlu putus asa atau mencari penghiburan sesaat yang kosong. Cukup datang kembali kepadanya, karena Dialah hidup. Dia sanggup mengampuni kesalahan kita, memulihkan kekuatan kita, dan memberikan sukacita yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, marilah kita teguhkan hati dan iman, percaya sepenuhnya, bersandar sepenuhnya, dan berjalan setia bersama Dia. Karena hanya dengan demikian kita dapat hidup berdamai dan dipastikan akan tiba dengan selamat ke rumah Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah rela menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Sesuatu yang tidak pernah sanggup kami sediakan dengan usaha kami sendiri. Ampunilah kami yang seringkali masih tergoda mencari jalan lain, meragukan kebenaran-Mu atau bersandar pada kekuatan kami sendiri. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan menjadikan Engkau satu-satunya penuntun kami, pegangan kami, dan sumber kekuatan kami di dalam hidup kami dan di dalam setiap waktu kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.